wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusedi Haryudo. Posisi saya striker. Saya dari klub Arema FC. Kalau saya mulai suka sepak bola awalnya ya kayak di kampung itu kan ada apa mas ya, kayak tiap sore itu ada anak-anak latihan, anak-anak terus main bola sampai maghrib gitu mas, sampai dicariin sama orang tua. Habis itu ada klub SSB itu namanya dulu Armada 86. Waktu saya umur kelas 3 SD saya coba ikut-ikut, tapi waktu itu semua teman-teman punya sepatu bola, saya nggak punya mas. Jadi saya pengen ikut sepak bola, pokoknya sepak bola aja, ikut nyeker. Habis itu orang tua ngelihat saya, kok anak saya nyeker, kasihan mungkin, akhirnya dibelikan sepatu bola. Dan sampai situ saya coba-coba pakai sepatu bola, enak, pakai sepatu bola enak. Akhirnya terus ada kayak ajang kayak piala antar SSB gitu mas, antar SSB. Dari Armada itu saya loncat ke SSB Sinarmas kalau nggak salah dulu. Dari SSB Sinarmas itu saya berapa tahun, hampir 3 tahunan. Terus ada kayak seleksi Danon dulu, ada seleksi Danon se-Jawa Timur. Saya coba-coba seleksi, alhamdulillahnya saya istilahnya bisa gabung di Danon gitu mas. Seleksi lolos se-Jawa Timur, wakilin Jawa Timur, akhirnya ke Jakarta. Se-Jawa Timur cuman dari Malang itu cuma 3 orang mas, dari Malang cuma 3 orang wakilin Jawa Timur. Terus Piala Danon itu Jawa Timur juara 2 kalau nggak salah, saya ingat saya juara 2. Pulang dari Jakarta ada itu Akademi Arema kan, jadi saya masuk di Akademi Arema. Lama di Akademi Arema, ikut Suratin, terus ikut Piala Yamaha, bisa sampai top skor di sana. Habis itu terus ada jenjang kayak waktu dulu kan masih umur berapa saya mas akademi itu, kalau nggak salah sekitar umur 11 tahun mas. Tapi kalau ada tingkatan yang lebih atas gitu, saya dimasukin mas. Jadi umur saya masih 11 tahun tapi dimasukin yang umur 15 tahun, 16 tahun. Akhirnya ada piala ya, Suratin U17 kalau saya waktu itu umur 12 kalau nggak 13 dimasukin di Suratin. Jadi dinaikin 1 tingkat gitu loh mas. Akhirnya dari situ ada kelompok U21 di Arema juga. Habis kelompok 21, kalau kelompok 21 itu hampir 3 tahun mas saya di Arema. Terus umur saya 18 itu saya langsung merantau ke Bandung. Ke Bandung itu ke tim Uni Bandung itu. Yang dari Malang itu ada yang bilang, nanti kamu berangkat ke Bandung ada itu divisi 2, bilangnya divisi 2 kalau nggak salah. Kan dulu masih amatir itu divisi 2, divisi 3, divisi 1 kan mas. Saya berangkat dari Malang ke Bandung. Masih umur 18 tahun kan mas ya, berangkat dari Malang ke Bandung. Sampai Bandung nggak tahu mana Bandung kan, nggak tahu kan, selatan, utara, barat nggak tahu. Ditanya sama orang-orang mau kemana, ya pokok tujuannya ke Bandung loh. Ini masih di Sumedang, waktu itu saya diturunin Sumedang kan mas. Bingung akhirnya mas, aduh gimana ini. Akhirnya saya telepon sama pelatihnya kan, Pak saya di sini di Sumedang loh, masih jauh. Akhirnya saya nunggu di Sumedang itu, nunggu dijemput mas sama si pelatihnya ini. Akhirnya mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore baru dijemput mas. Soalnya nggak tahu barat mana, selatan mana gitu mas. Akhirnya dari Persib itu dari Uni itu udah di Uni kan. Saya masuk di Uni, ternyata di Uni divisi 3 waktu itu mas. Saya mau balik ke Malang kan udah terlanjur dateng kan. Maksudnya nggak apa-apa sekalian kalau udah masuk ya sekalian masuk aja gitu mas. Dari Uni itu saya langsung ke Persik Kuningan dulu ada. Kalau Kuningan divisi 1 mas itu mas. Habis dari Persik Kuningan saya balik lagi ke Bandung ikut Persib 21 gitu mas. Dari Persib U21 terus kemana? Kalau dari Persib U21 habis itu awalnya saya suruh magang mas.
suruh magang di Persib 21. Cuman saya mikirnya kalau magang kan cuman latihan-latihan aja kan. Kalau latihan-latihan aja sama aja kayak saya di Malang kan, di Arema juga disuruh magang. Akhirnya saya punya niatan ingin merantau Mas. Merantau ke Bandung, ke Bali, ke PS Badung. Itu balik lagi saya mulai divisi 2 lagi. Sampai naikin ke divisi 1 sampai naik ke divisi utama yang sekarang Liga 2 itu Mas. 4 tahun saya di Bali. Setelah dari Bali saya ke Persewangi Banyuwangi. Itu divisi utama Liga 2 juga. Habis dari Persewangi saya ke Persegres Gresik United. Kalau nggak salah itu TSC. Habis dibekukan itu Mas. 2016 itu sampai 2017 saya di Gresik. Setelah itu saya di Gresik kan degradasi itu, degradasi saya pulang ke Malang. Waktu itu Liga 1 masih belum ada pembukaan pendaftaran kan Mas. Adanya itu Liga 2 kan. Saya bantu playoff Metro FC Mas. Metro FC sebentar aja itu cuma 2 bulan. Selesai Metro FC ada Kalteng Putra yang hubungin, akhirnya saya ke Kalteng. Dari Kalteng, habis Kalteng ke Sleman, habis Sleman ke Arema Mas. Itu cukup panjang ya Mas? Panjang Mas, mulai dari bawah. Lengkap ya dari bawah ya? Iya. Liga 3, 2-1. Iya benar. Di kasta paling tinggi. Iya, alhamdulillah. Mas bisa orang paling berjasa dalam karir sepak bola mungkin orang tua saya Mas ya. Kalau orang tua memang sangat mendukung. Yang terpenting itu bapak itu paling pengen anaknya kamu harus main bola sampai kayak gitu. Sampai dulu pernah ada cerita pulang sekolah saya makan, terus waktunya mepet mau latihan. Saya bilang, saya nggak mau latihan, capek, habis sekolah gini-gini, marah-marah, saking pengennya jadi pemain bola gitu Mas. Sangat mendukung gitu. Umur saya 27, tapi saya masih dipanggil buat timnas. Maksud saya gini Mas, berarti umur tuh nggak ada patokannya gitu loh. Gitu sih. Mungkin dari coach Sin ini disiplinnya Mas ya, disiplin tidur, disiplin makan, terus disiplin latihan, terus kayak attitude kita juga gitu Mas. Gimana? Perasaannya alhamdulillah Mas, bangga Mas ya. Soalnya tiap TC di Jakarta, TC di kemarin waktu sampai ke Dubai juga kan, alhamdulillah ada nama saya, sangat-sangat bersyukur Mas, bangga juga Mas. Kalau impian saya sebenarnya satu Mas, pengen bawa medali atau emas atau piala buat timnas Indonesia. Itu aja sih Mas. Pengen biar timnas lebih baik ke depannya gitu Mas. Kalau idola saya itu Bang Ali Udin Mas. Bang Ali Udin striker itu. Dia Mas ya? Dia pintar, gesit, terus insting golnya juga bagus. Kecil ya? Iya, meskipun dia postur tubuhnya kecil. Kalau satu tim pengennya itu kalau Indonesia lu Mas ya, pengen sama Kakak Boci. Mungkin Mas ya? Yang pertama mungkin mental kita biar kuat, biar nanti kita seumpama kita main di luar kan mental udah kuat, kita seumpama balik ke ke kota sendiri kan udah nggak kaget gitu loh Mas. Soalnya kan sepak bola di Indonesia kan tahu sendiri kan Mas ya, kayak serangan dari netizen kayak gitu kan. Kalau kita mental kita nggak kuat ya kita pasti down lah, nanti kita pasti hancur. Pasti nanti main bola gini, nanti kalau main jelek kena serang, main gini kena serang, kayak ya buat itu sih Mas, mental. Terus jam terbang juga, terus
Kalau kita merantau kan kita belum kenal sama yang teman yang ini kan kita harus meraba-raba dulu biar apa ya, saling banyak teman gitu loh Mas. Biar enak, banyak keluarga juga di luar gitu. Saya itu sebagai pemain punya apa Mas ya? Mungkin satu, kerja keras Mas. Terus dua, saya disiplin, memang disiplin makan, disiplin waktu. Terus jaga kondisi juga biar apa Mas ya? Sekarang kita sebaik-baiknya, semampu-mampu kita main bola, seenak-enaknya kita main bola. Kalau kita nggak bisa jaga kondisi kan pasti belum sampai umur berapa pasti apa fisik terus kondisinya pasti menurun kan Mas. Gitu sih. Jiwa raga saya Mas, sepenuh hati saya, pasti saya berkorban demi merah putih. Oh ya. Kalau gaya rambut itu sebenarnya apa Mas ya? Saya memang dari dulu memang suka apa semir-semir gitu Mas. Terus kalau ya waktu mulai di Gresik Mas memang kok suka semir-semir. Awalnya cuman di bleaching aja kan. Terus kok lama-lama kok apa ya, kayak enak dilihat gitu, akhirnya ya udah sampai sekarang ini Mas. Terus kalau arti tato sih nggak ada sih sebenarnya, pengen apa ya, cuman seni doang sih Mas. Memang suka kalau ada apa ya, pemain bola pakai tato itu kok keren gitu loh Mas. Jadinya kayak pengen gitu Mas. Dari pola dulu. Kalau pola saya sukanya 4-3-3 Mas. Oke, dari 4-3-3 itu. Dari 4-3-3. Siapa? Kalau kiper saya paling suka itu Coach Endro Kartiko. Ya. Terus kalau saya Back kiri. back kirinya itu saya suka itu Mas, apa? Kakak Ruben. Oh, Kakak Ruben Sanadi. Kalau dua back tengah itu saya suka itu dulu ada Purwakayudi Mas. Oh, Purwakayudi. Terus satunya itu sama itu Robby Darwis, Persib. Ya, Persib. Kalau bek kanan Bang Ismet. Oh, Ismet Sofia. 3 gelandang. Kalau 3 gelandang Bang Firman, terus Evan Dimas juga itu suka itu gaya mainnya. Terus sama bertahannya Mas Haryono. Oh. Kalau strikernya Bang Aliudin, Bang BP, sama satu lagi itu Mas sendiri. enggak Mas, bukan saya sendiri Mas. Siapa ya? Striker satu lagi itu striker yang di Indonesia banyak sih, Eleboy. Oh, Eleboy. Ya. Itu 4-3-3 dan 4-3-3. 11 terbaik. Kalau pesan saya buat anak-anak muda, terus berlatih, disiplin istirahat, disiplin makan, terus jangan terlalu puas dengan perolehan kamu, harus terus belajar sampai belajar. Kalau kata orang kan belajar kan nggak ada habisnya gitu Mas ya. Pokoknya itu. Terus satu lagi, doa orang tua harus. Soalnya kalau tanpa doa orang tua kita apa Mas ya, kayak hambar gitu loh Mas. Meskipun kita kerja keras kayak apa, kalau nggak ada doa itu kayak hambar. Itu sih Mas. Momen paling membahagiakan saya itu waktu bisa naikin Kalteng ke Liga 1 Mas. 2018 itu. Itu paling membahagiakan. Kalau ada bahagia pasti ada sedih. Ada sedih. Ada yang sedih. Kalau yang sedih itu waktu Sleman Mas. Oh, Sleman. Waktu di Sleman, waktu Sleman lawan Arema.
kan waktu itu pembukaan kan Oh, Liga 1. ya Liga 1 yang ricu itu kan, Ya. yang Sleman menang tapi ricu kan supporternya. Itu yang bikin saya sedih, soalnya kan saya asli orang Malang, terus lihat korban banyak orang Malang, terus banyak orang Sleman juga kayak kasihan gitu, sedih. Kenapa harus terjadi? Iya, kenapa harus terjadi? Harusnya kan sepak bola kita saling apa ya? Saling kayak apa ya? Bukan cari kekerasan kan, sepak bola kan kalau bisa saling merangkul gitu kan.